Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita melanjutkan kembali ulasan kita di Suratul Alaq pada bagian yang terakhir. Di bagian yang pertama, yang lalu kita membahas ayat awal, 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq ini atau surah Iqra. Kemudian pertemuan yang terakhir lalu pada bagian yang kedua kita membahas ayat ke-6 hingga ayat ke-16. Jadi ada 11 ayat kurang lebih pada pertemuan yang lalu. Nah, insya Allah pada bagian ketiga malam ini, bagian yang terakhir, kita akan membahas 3 ayat penutup dari surah Al-Alaq ini. Di 3 ayat terakhir dari surah Al-Alaq. Pada bagian yang lalu telah disampaikan seputar kisah Abu Jahal, dan juga bagaimana penentangan dia dan sikap permusuhannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menegur Abu Jahal itu ada berupa teguran yang halus, mengajak dia untuk merenung, melontarkan pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya, karena teguran yang halus tidak mempan, lalu kemudian ditingkatkan levelnya menjadi ancaman yang tegas kepada yang bersangkutan. Nah, penghujung surah ini nanti menegaskan kembali ancaman tersebut, sekaligus meneguhkan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi permusuhan yang demikian. Sekaligus ini juga menjadi ibrah bagi kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah 3 ayat ini, ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyad'u nadiyah. Ini kalau dia, yakni Abu Jahal itu dan orang-orang yang serupa dengannya tetap bersikeras dengan sikapnya yang menolak, menentang dan memusuhi Islam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, silakan, bila falyad'u nadiyah, biarkan dia memanggil nadiyah, golongannya, kelompoknya. Imam Al-Baghawi ketika menjelaskan ayat ini, beliau diantaranya menyatakan ai qaumahu wa ashiratah. Makna dari nadiyah itu adalah kaumnya dan juga keluarganya. Ai falyastansir bihim. Silakan dia meminta pertolongan dari kaumnya, dari keluarganya, dari orang-orang yang mendukungnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat berikutnya, sanad'uz zabaniyah. Kami pun akan memanggil az-zabaniyah. Zabaniyah ini malaikat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, wahum malaikatul azab. Mereka itu adalah malaikat azab. Hatta yu'lama may yaglib. Silakan dia panggil kelompoknya. Kami, kata Allah, akan memanggil az-zabaniyah, sehingga bisa diketahui mana yang lebih unggul, ahizbuna au hizbuh. Apakah kelompok kami ataukah kelompoknya Abu Jahal, kelompok orang yang menentang Islam. Jadi ini penegasan dari ancaman yang telah disampaikan sebelumnya. Dan memang nanti pada faktanya Abu Jahal tidak beriman, dan tidak menghentikan permusuhannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada kaum muslimin. Bahkan dia termasuk
salah satu pemuka Quraisy yang ikut dalam perang Badar, ya, dan dia terbunuh dalam peperangan tersebut. Nah, kemudian ikhwafillah rahmatullahi alaikum, pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, ya, kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana, ya, semestinya beliau bersikap terhadap orang-orang semacam tadi. Orang-orang yang bukan hanya menolak ajaran Islam tetapi juga menunjukkan penentangan dan permusuhan yang nyata. Maka terhadap hal yang demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla, ya, sekali-kali tidak, ya. Artinya ini larangan keras, ya, la tuti'hu, janganlah engkau menaatinya, yakni ya Muhammad, ya, la tuti'hu fima yanhaka anhu minal mudawamati 'alal ibadati wa kasratiha. Janganlah engkau menaatinya terkait apa yang dilarangnya kepadamu. Ya, ini dia melarang tadi, melarang Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk terus beribadah dan memperbanyak ibadah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, teruskan saja. Jadi perintah, ya, berikutnya itu adalah perintah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk terus, ya. Wasjud waqtarib. Ini bersujudlah engkau dan mendekat. Di ayat ke-19 ini menyatakan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Jadi ini perintah, ya, kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga sekaligus perintah kepada, ya, kepada umatnya, ya, kepada kita. Ini wasjud, sujudlah engkau. Ya, ini maknanya adalah washolli haitsu syi'ta wa la tubalih. Ya, salatlah, ya, kapanpun dimanapun engkau mau. Ya, wala tubalih, dan jangan menggubrisnya. Ya, jangan menggubris orang yang semacam itu. Waqtarib, ya. Fa innallaha hafizuka wa yansuruk, karena sesungguhnya Allah yang menjagamu, ya, dan juga merupakan penolongmu. Wa huwa ya'simuka minan nas, dia melindungimu dari manusia. Jadi justru perintah pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk tidak menggubris, tidak menaati apa yang diperintahkan oleh orang yang memusuhi Islam tadi, bahkan meminta pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam untuk tetap istiqamah, ya. Wasjud waqtarib, bersujudlah engkau dan mendekatlah. Itu penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya. Dan ini sekaligus juga merupakan salah satu, ya, dari beberapa ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi di dalam Al-Qur'an itu, kalau dalam mazhab Syafi'i ada 14 tempat, ya, ada 14 tempat atau 14 ayat yang kita itu dituntunkan bersujud setelah membacanya atau mendengarkannya. Yang paling awal itu ada di surah Al-A'raf, bagian-bagian akhir di surat Al-A'raf. Kemudian nanti ada di suratul Ra'd, di surah An-Nahl, ya, surah Al-Isra, ya, di surah Maryam, di surah Al-Hajj. Kemudian ada juga di surah As-Sajdah, ya, sesuai namanya, ya.
Oh ya, sebelum surah As-Sajdah ada di surah Al-Hajj ya, ada dua malah. Kalau di suratul Hajj itu ada dua. Ada dua ayat ya, sajadah. Di ayat ke apa namanya? Di surah Al-Hajj ada dua ayat ya, ayat ke-18 dan ayat ke-77. Cuman sekarang itu lebih mudah lagi ya. Kita tidak harus menghafalkan persis karena di mushaf itu sudah ada tandanya. Ya, di sini ada tanda mihrab. Ya, di mushaf. Yang mungkin sulit itu kalau kita dengar, ya kita tidak tahu, jadi mendengarkan orang membaca. Karena mendengarkan orang membaca pun juga disunnahkan untuk sujud saja. Kecuali kalau kita dalam keadaan sholat, ya, dan dia sedang membaca di luar sholat. Ya. Selain itu juga ada di surah Al-Furqan, ada di surah An-Naml, ya, surah As-Sajdah, di surah Fussilat. Ya. Kemudian juga ada di surah di surah An-Najm ya. Nah di surah An-Najm itu sama dengan surah Al-Alaq ini, itu di ayat terakhir, di penghujung ya. Jadi di penghujung surah. Di surah An-Najm bagian ayat terakhir, kemudian juga di surah Al-Alaq ini ayat terakhir. Nah juz amma itu ada dua ya, ada dua sebagaimana dikemukakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim bahwa sajadtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'u syaqqat wa fi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sajdatain. Dia ada dua ayat sajadah di juz yang ke-30. Nah, nanti ada di surah Al-Insyiqaq ya, dan yang kita baca malam ini adalah di surah Al-Alaq bagian yang terakhir. Nah itu adalah ayat-ayat dalam mazhab Syafi'i ada 14 ya. 14 tempat ayat sajadah atau biasa juga disebut dengan ayat atau sujudnya disebut sujud tilawah ya. Nah itu disunnahkan bagi orang yang membacanya dan juga orang yang mendengarkannya. Baik kalau yang membaca itu bisa saja yang membaca itu di luar sholat atau di dalam sholat. Nah misalnya kita mendengar ada orang membaca di luar sholat atau di dalam sholat, tapi kita tidak ikut sholat. Ya. Misalnya ada orang sholat apa ya? Nah misalnya sholat taraweh, misalnya kita sudah selesai taraweh, kita pulang, nah, ternyata masjid dekat rumah masih sholat. Nah pas baca ayat salah satu dari 14 tadi, meskipun kita tidak sholat tapi tetap kita disunnahkan untuk sujud tilawah meskipun imam yang sholat tidak sujud ya. Ini posisinya kita kan di luar sholat. Beda cerita kalau kita makmum di jamaah itu. Kalau kita makmum di situ, imam tidak sujud, tidak boleh kita sebagai makmum sujud sendiri. Sebaliknya pun demikian, kalau imamnya sujud, nah kita juga ikut sujud ya. Termasuk mereka yang terlambat datang. Ya, pas dia terlambat datang, imam sudah takbir sujud, Allahu Akbar sujud, ternyata karena dia terlambat, dia tidak tahu tadi ada sajadah yang dibaca, tidak kedengaran misalnya, maka makmum juga ikut, meskipun dia terlambat. Sepanjang masih mendapati sujudnya. Kalau sudah bangkit ya enggak usah, ya. Jadi disunahkan bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Nah khusus dalam sholat ya, diharapkan sebelum melaksanakan itu ada baiknya diumumkan terlebih dahulu kepada jamaah ya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang sampai jamaah tidak paham tentang hal tersebut ya, lalu imamnya setelah membaca ayat sajadah sujud ya, imam tidak menyampaikan sujud, jamaah bingung ya, bisa jadi malah ada jamaah yang berpikir terjadi kesalahan dalam sholat, mestinya ruku, imamnya malah sujud, bisa saja ya, kalau tidak dikomunikasikan. Karena itu perlu disampaikan ya, imam kan bisa memperkirakan nanti mau baca apa ya. Di beberapa masjid itu ada yang melaksanakan rutin setiap Jumat subuh ya.
Jadi baca surah As-Sajdah di rakaat yang pertama. Meskipun sebetulnya tidak mesti, bisa saja di luar sholat subuh, ya, mau di sholat isya, ya, atau bahkan di sholat sunnah tadi seperti kita singgung di sholat tarawih atau sholat witir juga bisa, ya. Dan tidak harus di rakaat yang pertama, bisa saja di rakaat kedua, ya, dan seterusnya. Jadi bagi yang mendengar dan membaca. Tata cara pelaksanaannya sederhana, ya. Kalau di dalam sholat, kalau kita sholat berjamaah paling gampang, tinggal ikut imam saja. Imam sujud, ya kita ikut sujud. Kalau kita sholat sendiri, misalnya kita sedang sholat sunnah sendiri, kebetulan sampai pada ayat ini kita baca surah Al-Alaq misalnya dalam sholat sunnah kita. Misalnya pada isya nanti sholat ba'diyah kita baca, ya bisa saja setelah, meskipun sir bacaannya, tapi kan kita bisa dengar sendiri bacaan kita. Ketika kita baca, kita disunnahkan untuk sujud. Nah, tata caranya sama dengan tata cara ketika kita mengimami, yakni setelah sampai pada penghujung ayatnya, ya, pas di tanda mihrab kalau di mushaf itu, begitu selesai maka kita bertakbir untuk sujud. Takbirnya tidak dianjurkan mengangkat tangan, ya. Jadi tidak perlu mengangkat tangan untuk takbir ketika tadi posisi sholat, berdiri kemudian takbir, langsung saja, tidak perlu mengangkat tangan. Jadi takbirnya dipanjangkan sampai pas sujud, Allahu Akbar, ya. Kemudian setelah selesai, ya, nanti bisa membaca, bacaannya banyak, ya. Bisa membaca misalnya bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Atau ada juga dalam riwayat Abu Dawud At-Tirmizi, ya, itu dikatakan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada juga riwayat yang lain, ya. Bahkan kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu membaca ayat di dalam Al-Qur'an, subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, ya. Beliau membaca itu, baca ayat ketika sujud. Atau paling sederhana, ya, membaca bacaan sujud yang biasa kita baca, subhana rabbiyal a'la, ya. Terus bagian menambahkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya. Jadi simpel, ya. Setelah itu takbir lagi, bangkit. Ini dalam sholat, ya. Takbir lagi, bangkit. Takbirnya ini tidak perlu mengangkat tangan. Allah Akbar. Selesai. Setelah itu bisa kita langsung ruku lagi, atau bisa kita langsung ruku karena sudah selesai ayatnya, apalagi kalau di akhir surah seperti tadi. Atau bisa juga membaca, kalau bukan di akhir surah bisa melanjutkan surah tersebut, ya. Misalnya kalau yang dibaca surah As-Sajdah, ya, selesai bangkit, nah, baca lagi ayat berikutnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum, ya. Baru setelah selesai, ya, baru dia ruku. Tapi kalau di penghujung surah bagaimana? Nah, bisa ruku, ya. Atau dia membaca, misalnya setelah surah Al-Alaq, berarti dia baca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, setelah itu dia ruku. Nah, bagaimana kalau dilaksanakan di luar sholat? Nah, kalau dilaksanakan di luar sholat, pastikan kita memenuhi syarat sahnya sholat. Apa itu? Pertama, kita aurat tertutup. Dua, menghadap kiblat dalam keadaan suci, ya, pakaian tidak ada najis, ya, dan sebagainya. Maka kalau terpenuhi, sama dengan syarat sholat, ya. Kalau terpenuhi itu, maka kita bisa sujud di luar sholat. Nah, tata caranya juga sederhana, ya. Setelah mendengarkan atau membaca sampai di penghujung ayat, nah, kita bertakbir. Ini takbiratul ihram yang pertama, ya. Jadi takbiratul ihram
Ini yang wajib, harus, ya, bagian dari rukun sujud tilawah di luar sholat. Ya, dia bertakbiratul ihram, setelah itu disunnahkan dia bersedekap, dianjurkan bersedekap. Lalu setelah itu dia takbir lagi untuk sujud. Nah, takbir yang kedua untuk sujud tidak perlu mengangkat tangan. Sujud dengan bacaan tadi, setelah itu dia takbir lagi untuk bangkit, duduk saja. Jadi ini kalau di luar sholat tidak ada tuntunan berdiri dulu kemudian takbiratul ihram, tidak, ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak perlu, di dalam keadaan duduk pun bisa. Yang penting dia takbiratul ihram yang wajib, ya. Kemudian setelah itu dia takbir sekali lagi untuk sujud, dia baca bacaannya, setelah itu dia takbir lagi yang berikut untuk bangun, kemudian apa? Dia salam. Gitu, ya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah, ya, kalau membaca ayat-ayat atau mendengarkan ayat-ayat sujud. Nah, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, yaitu beberapa ulasan kita di bagian akhir dari surah Al-Alaq, ya. Dari beberapa ayat tadi ada pelajaran yang bisa kita petik, ya, diantaranya yang pertama tentang ancaman yang keras, ya, bagi orang-orang yang bukan hanya menolak tetapi juga menghalangi, ya, memusuhi syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ayat tadi juga mengajarkan kepada kita sebuah kaidah yang sangat penting, yaitu apa? Tidak boleh menaati perkara maksiat. Makanya ada kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada al-khaliq, ya. Meskipun Abu Jahal ini tokoh pemuka saat itu, dia memerintahkan apa, ya tidak boleh ditaati kalau itu adalah kemaksiatan. Dalam hal ini tadi dia melarang Nabi SAW untuk sholat. Nah, jelas itu adalah perbuatan maksiat, tidak boleh ditaati, ya. Istri diminta taat kepada suami, itu betul, ya. Nabi SAW bahkan tegas sekali menyatakan, ya, seandainya ada manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, ya, saya, ya, lau kuntu amiran, ya, li ahadin ayyasjuda li ahadin, seandainya aku boleh memerintahkan seorang itu sujud kepada orang lain, maka niscaya kata beliau SAW, ya, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, niscaya aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Itu saking pentingnya ketaatan kepada suami. Tetapi sekali lagi ketaatan istri kepada suami pun juga terikat dengan kaidah ini. Ya, ini tidak untuk perkara yang bermaksiat. Ya. Ada suami merintahkan istrinya melakukan kemaksiatan, haram ditaati, tidak boleh, ya. Ada orang tua memerintahkan anaknya melakukan kemaksiatan, haram ditaati, ya. Betapapun orang tua itu wajib kita hormati, kita wajib berbakti kepadanya, ya, tetapi tidak boleh untuk perkara kemaksiatan, ya. Kemudian yang terakhir, ya, ayat ini juga memberikan tuntunan kepada kita untuk senantiasa bertaqarrub, ya, waqtarib, ya, iktirab kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan diantara bentuk taqarrub yang utama itu adalah banyak-banyak bersujud, ya. Dan banyak bersujud itu diantara maknanya adalah banyak melaksanakan sholat, ya. Karena di dalam sholat kita diperintahkan untuk sujud, ya. Bahkan diantara keutamaan sujud ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, ya, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa posisi sujud itu adalah posisi seorang hamba paling dekat, ya, kepada Rabbnya. Jadi aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, kondisi yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya itu adalah wa huwa sajid, pada saat dia sujud, ya. Fa aksirud du'a, maka perbanyaklah doa, ya. Pada saat sujud itu kita dianjurkan memperbanyak doa, ya. Cuman perlu kita ingatkan,
khusus untuk imam dalam sholat berjamaah, ya juga jangan terlalu memperlama sujud demi mengamalkan tuntunan ini. Jangan sampai menyulitkan jamaah, ya. Karena memang ada imam itu sujud, terutama sujud terakhir, ada yang lama sekali. Ya betul, ada tuntunannya untuk memperbanyak doa dalam sujud. Tetapi ya pertama, tidak ada ketentuan bahwa itu sujud terakhir, pertama atau sujud yang mana. Yang penting kan sujud tuh. Nah, kemudian yang kedua juga khusus untuk tuntunan sholat berjamaah itu ada hadis lain, ya, yang memerintahkan imam itu untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, ya. Jadi perhatikan orang jamaah itu. Fa inna fihi mudha'ifa was-shaghira, apalagi wal maridha wa zal hajah. Karena bisa saja di antara jamaah itu ada orang-orang yang lemah. Bisa lemah secara fisik, ya, misal karena usia, ya, atau juga karena sakit. Ada anak-anak kecil yang kalau sholat itu nggak bisa konsentrasi lama, ya. Kalau sholat kebanyakan kelamaan, dia bisa ribut, lari-lari, nangis, ya, dan ini mengganggu. Atau bahkan juga orang-orang yang punya hajat, orang-orang yang punya kebutuhan, ya. Kasihan kalau terlalu lama, ya. Maka khusus untuk sholat berjamaah ada perintah Nabi SAW untuk memperhatikan keadaan jamaah. Itulah hikmahnya mengapa imam itu sebelum takbiratul ihram dia menghadap ke jamaah dulu, lihat-lihat ada enggak, ya. Selain untuk memastikan safnya sudah sesuai, juga untuk melihat tadi jangan-jangan ada orang yang sakit, ya, ada anak kecil, ya, dan sebagainya, sehingga tidak perlu berlama-lama, ya. Nah, kapan bisa diamalkan? Nah, amalkan ini pada sholat sunnah. Ketika Anda sholat sendiri, sholat sendiri silakan, dan tidak mesti di sujud terakhir. Bisa sejak sujud pertama, ya, sujud kedua. Nah, kalau sholat sendiri kan terserah kita, tuh, ya, mau berlama-lama tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum ulasan kita di surah Al-Alaq. Ya, ini sekaligus pembahasan kita malam hari ini menutup, ya, pembahasan surah ini. Insyaallah pertemuan mendatang kita memasuki surah yang lain, ya. Sampai di sini kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ya, kami persilakan, ya. Masih ada waktu mungkin kurang lebih 10 menit mungkin, ya, sampai masuknya Isya kalau ada, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya perlu pakai mic ini, biar saya agak kurang dengar. Afwan Ustaz, ya. Minta tolong, ya. Biar jelas, biar jamaah juga dengar pertanyaannya dengan jelas. Ya, sujud di setiap saya menyampaikan bahwa di Imam Syafi'i, sementara yang lain kita tidak menjelaskan. Barangkali di sana ada perbedaan pendapat supaya perlu kita pahami bersama, karena ini memang kalau dilihat sih sepele, tapi terus terang ini tidak dipahami oleh pada umumnya masyarakat. Bahkan di masjid ini pernah terjadi ketika imam tidak sujud tilawah pada malam Jumat, ada salah satu jamaah di antara jamaah mempersoalkan, bahkan tidak baca surah sajadah pada malam. Jadi mungkin ini diperjelas lagi bagaimana dengan pandangan mazhab yang lain, tadi Imam Syafi'i, sementara yang lain kan belum dijelaskan. Itu barangkali spesifik. Saya kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga? Oh tidak. Yang lain ada? Sekalian? Oh ada. Oh iya, sekalian. Ada Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang ini hadis Rasulullah SAW yang mengatakan perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Pertanyaannya adalah, bolehkah ketika sujud itu kita menggunakan doa memakai secara bahasa Indonesia, Ustaz?
Artinya sudah mengucapkan tasbih, kemudian saya berdoa dengan mengucapkan doa bahasa Indonesia. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Syukran. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Di surat As-Sajdah itu kan di ayat 15 kalimat kata yang menunjukkan sujadahu wasabbahu. Tapi di ayat 15 itu ternyata imam menyelesaikan bukan pas di sujadahu wasabbahu itu. Surah apa ini? Sujud sahwi, ya. Surah apa? As-Sajdah. Ya. Terus Sujud sahwinya itu bukan di pas sujadahu wasabbahu, tapi dia di yastakbirun, menyelesaikan ayat itu. Dia menyelesaikan ayat itu. Oh, iya. Apa itu dibenarkan atau bagaimana? Terima kasih. ya. Baik. Yang pertama berkaitan dengan penjelasan dalam mazhab lain. Sebetulnya begini ya, untuk di masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sebetulnya bukan penjelasan dari berbagai mazhab yang dibutuhkan. Mengapa? Karena begini, yang dibutuhkan oleh masyarakat kan sebetulnya penjelasan sederhana tentang pelaksanaan ya, atau tentang hukum-hukum seputar ini. Dan bagi masyarakat awam malah ketika dijelaskan lintas mazhab itu bisa membingungkan. Jadi kurang pas kalau kita membawa khilafiyah antar mazhab untuk dijelaskan kepada masyarakat awam yang awal-awal belajar tentang perkara semacam ini. Ya. Yang lebih pas itu adalah menjelaskannya berdasarkan mazhab yang lazim dianut di tengah-tengah mereka. Nah, itu lebih pas, ya. Nah, itu bisa menjadi bagian dari agenda sosialisasi pengurus masjid kepada jamaah. Ya. Nah, kita tegaskan lagi ada beberapa hukum tadi yang perlu kita pertegas kembali. Yang pertama, sujud tilawah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi bukan merupakan keharusan. Bahkan di masa Nabi SAW pun itu tidak mesti. Ya, ya misalnya ada riwayat ya dari sahabat Zaid bin Thabit, ya, radhiyallahu anhu, itu menghadapkan surah An-Najm kepada Nabi SAW dari awal sampai akhir sampai selesai, itu tidak bersujud. Baik Zaid sendiri maupun Rasulullah SAW juga tidak. Itu riwayat Bukhari Muslim dan itu dibaca sampai tuntas, sampai selesai, tidak ada sujud di situ. Ya. Padahal surah An-Najm itu di bagian akhirnya tadi kita sudah sampaikan, ayat terakhir itu ayat sajadah. Ya. Karena itu memang hukumnya sunnah ya, dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang juga perlu dipahami bahwa memang ada riwayat Nabi SAW melaksanakan itu pada subuh Jumat, bukan malam Jumat sebetulnya, tapi subuh Jumat. Namun sekali lagi itu bukan keharusan, itu pun juga bukan kewajiban. Jadi bacaan ayat-ayat Al-Quran yang wajib itu hanya baca Al-Fatihah, itu yang wajib. Tidak ada ayat atau surah lain yang wajib dibaca dalam sholat apapun, tidak ada. Jadi misalnya kita ketemu ada riwayat Nabi SAW membaca surah Hal Ataka Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah misalnya pada hari Jumat atau sholat Id. Ya memang ada, tapi bukan keharusan. Bisa saja kemudian diganti dengan ayat atau surah yang lain. Bahkan tidak membaca pun juga tidak haram. Ya. Artinya setelah surah Al-Fatihah imamnya mau ruku, ya silakan gitu. Ya, sah saja. Ya, meskipun mungkin kurang lazim ya. Tetapi sekali lagi
itu hukumnya disunnahkan. Ya. Nah, kalaupun mau diamalkan tidak harus di Jumat subuh, mau di Sabtu subuh, di Ahad subuh, dan juga tidak mesti subuh, mau maghrib, ya, mau isya, ya, silakan. Ya. Bahkan sholat sunnah pun bisa, ya. Sholat taraweh, mau sholat apa namanya? Apalagi masjid-masjid yang misalnya ada masjid itu kan 1 juz 1 malam. Nah, itu bisa diumumkan pada jemaah nanti pada ruku. Ya, pada rakaat ini kita akan sujud tilawah. Nah, karena pasti ketemu itu. Kalau 1 juz 1 malam ya ketemu semua ini ayatnya. Nah, diumumkan dulu. Jadi sosialisasi. Ya, bisa rakaat pertama, rakaat kedua. Pokoknya kapan saja ketemu. Gitu. Bahkan kalau di luar sholat ya keadaannya apa saja. Ada riwayat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu sedang berkhutbah. Pada saat khutbah dia membaca ayat saja, dia turun dari mimbar lalu kemudian sujud tilawah. Jadi itu lazim dilakukan, ya, tapi sekali lagi tidak wajib. Jadi yang perlu itu sosialisasi. Perkara-perkara semacam tadi kalau tidak disosialisasikan juga bisa menimbulkan kesalahpahaman, kebingungan. Maka perlu. Bayangkan kalau ada khotib tadi khutbah, sementara khutbah turun lalu sujud. Kira-kira jamaah bilang apa kalau nggak paham kan? Aliran macam apa lagi ini katanya, ya? Nah, begitu, ya. Jadi perlu sosialisasi itu perlu. Nah kemudian saya sambung dulu terakhir pertanyaan yang terakhir. Jadi sujudnya itu setelah menuntaskan ayat itu, bukan sekedar sampai pada lafaz sujudnya. Nah, jadi sama tadi tahu kita baca surah Al-Alaq terakhir ini, ya janganlah tuti wasjud selesai langsung kita takbir, bukan, tapi tuntaskan sampai penghujung, gitu. Ya. Jadi sama juga dengan surah As-Sajdah. Ya, pada saat dia membaca di surah As-Sajdah misalnya, ya, itu harus dituntaskan sampai pada ayat wahum la yastakbirun. Nah, sampai di situ. Ya. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Meskipun sujud, kata sujud sudah selesai, kan? Jadi bahkan harus tuntas. Tidak boleh sujud sebelum tuntas. Kemudian tadi ada pertanyaan memperbanyak doa dalam sujud. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Oh, pakai bahasa Bugis juga boleh. Yang penting tidak dilafalkan. Ya. Yang penting tidak dilafalkan. Kalau dilafalkan, ya batal jadinya sholatnya tuh. Sementara sujud, ya Allah berikanlah kami rezeki, batal, mohon maaf. Tuh. Tapi kalau di dalam hati silakan. Jadi jangan juga karena tidak hafal bahasa Arabnya lalu menjadi kendala kita berdoa. Nah, itu kadang juga jadi masalah, ya. Kalau memang nggak hafal ya nggak apa-apa. Selain kita berusaha hafalkan, nah sambil berusaha menghafal, ya yang mau kita mintalah kepada Allah. Ya Allah anugerahkan kesehatan, ya. Anugerahkan anak yang soleh. Meskipun belum tahu bahasa Arabnya, ya jangan sampai doanya tertunda gara-gara belum tahu bahasa Arabnya. Bagaimana Ustadz doanya minta anak soleh? Ya minta saja. Jangan nunggu dihafal dulu. Jadi doa itu tidak mesti dalam bahasa Arab, ya. Boleh saja, termasuk dalam sujud. Namun sekali lagi jangan dilafalkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita cukupkan dulu ikhwafillah, ya, rahmatullahi alaikum. Insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.